Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Mamfiro dengan NPM akhir 002. Kali ini saya akan bahas materi mengenai UAS Filsafat Umum. Mari kita simak videonya. Ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Yang pertama ada filsafat modern. Filsafat modern muncul pada akhir abad ke-17 dan berkembang hingga abad ke-19. Salah satu ciri utama yang membedakannya dari filsafat sebelumnya adalah pengaruh agama yang berkurang secara signifikan. Berbeda dengan filsafat abad pertengahan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristen, filsafat modern ini lebih mengedepankan rasionalitas dan empirisme. Para pemikir modern seperti René Descartes dan Immanuel Kant dan John Locke berusaha untuk memahami dunia melalui pendekatan ilmiah dan logika. Filsafat modern juga menandai pergeseran fokus dari teologi ke ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran ini mendorong lahirnya berbagai disiplin ilmu baru dan metode penelitian yang lebih sistematis. Selain itu, filsafat modern juga seringkali dikaitkan dengan perkembangan pemikiran dari kalangan ras Nordik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan ide-ide baru dalam sains dan filsafat. Selanjutnya yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga ke-15. Pada periode ini, pemikiran filosofis sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja dan doktrin Kristen. Para pemikir seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas berusaha untuk menyelaraskan ajaran iman dengan akal budi. Mereka tidak hanya mengembangkan pemikiran filosofis tetapi juga memperkuat posisi gereja dalam masyarakat. Menariknya, banyak pemikir pada masa ini tidak menganggap diri mereka sebagai filsuf dalam arti modern. Mereka lebih cenderung melihat diri mereka sebagai teolog atau sarjana yang berusaha memahami kebenaran ilahi melalui tulisan-tulisan para filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles. Hal ini menciptakan suatu hubungan yang kompleks antara pemikiran pagan kuno dan ajaran Kristen yang didominan pada masa itu. Yang ketiga yaitu filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada pemikiran yang berkembang di Yunani dan Roma kuno, terutama antara abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi tokoh sentral dalam tradisi ini. Filsafat klasik berfokus pada pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan keindahan. Selama hampir 2000 tahun, filsafat klasik menjadi landasan bagi sistem pengetahuan di dunia barat. Para pemikir klasik berusaha menjelaskan fenomena alam semesta serta hubungan antara manusia dan kosmos. Mereka menggunakan metode dialektika untuk mencari kebenaran melalui diskusi dan argumen logis. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Karena filsafat barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran René Descartes yang melakukan kritik mendalam terhadap metafisika dan epistemologi yang telah ada di sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa pemikiran Descartes sangat penting dalam konteks ini. Pemikiran Descartes tidak hanya mempengaruhi filsafat tetapi juga ilmu pengetahuan. Metode ilmiah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip rasionalisme telah menjadi panduan bagi banyak ilmuwan dalam penelitian mereka. Dengan menekankan pentingnya akal sebagai sumber utama pengetahuan, Descartes membantu memformulasikan paradigma baru dalam memahami dunia. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diobservasi dan diuji secara empiris.
Metode ini mengutamakan observasi, pengukuran, dan analisis statistik untuk memahami fenomena. Positivisme menolak spekulasi metafisik dan memfokuskan pada data faktual yang dapat diverifikasi, sehingga hanya ilmu empiris yang dianggap valid. Yaitu sebaliknya dari positivisme, di mana metode dialektis di sini yaitu dipengaruhi oleh filsafat Hegel dan Marx, berfokus pada interaksi antara ide-ide yang bertentangan. Proses ini melibatkan tesis, antitesis, dan sintesis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Metode ini juga mengakui bahwa pengetahuan berkembang melalui konflik dan resolusi antara pandangan yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi dan koherensi. Saya akan menjelaskan tentang teori korespondensi. Korespondensi ini menyatakan bahwa semua pernyataan dianggap benar jika sesuatu atau korespondensi dengan keadaan dunia yang sebenarnya. Dengan kata lain, kebenaran suatu pernyataan tergantung pada apakah pernyataan tersebut menggambarkan keadaan dunia yang ada secara akurat. Sedangkan teori koherensi berpendapat bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh seberapa konsisten pernyataan tersebut dengan sistem pengetahuan yang sudah ada. Sebuah pernyataan dianggap benar jika ia koheren atau sesuai dengan pengetahuan lain yang telah diterima sebagai benar. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum, pikiran, dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Oleh karena itu, alam mempunyai arti dan maksud, yang diantara aspek-aspek adalah perkembangan manusia. Maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Realisme dalam filsafat pengetahuan berpendapat bahwa dunia di luar sana itu nyata, dan pengetahuan kita tentang dunia itu adalah gambaran yang akurat dari kenyataan tersebut. Jadi, realisme percaya bahwa apa yang kita lihat dengan jelas dan rasakan itu benar-benar ada, terlepas dari apakah kita mengalaminya atau tidak. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing pahami tersebut. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidik tentang hukum-hukum, pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya oleh metode objektif semata-mata. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa materi adalah satu-satunya substansi dan semua fenomena dan hasil interaksi material. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu, serta setan dan malaikat. Dualisme adalah
Paham yang menyatakan bahwa alam ini terdiri atas dua hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua hakikat ini masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Apa itu pluralisme? Pluralisme yaitu paham yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mereduksi semua menjadi satu substansi, melainkan ada lebih dari satu jenis material esensial. Nah, di sini pluralisme terdiri dari dua kata, plural atau beragam dan isme paham, yang berarti paham atas keberagaman secara luas. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan diperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman. Artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplementasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi. Sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme dan idealisme punya pandangan beda soal apa yang membentuk realitas sejati. 1. Materialisme adalah gagasan yang bilang bahwa dunia yang nyata itu semuanya soal materi atau bentuk fisik. Jadi, segala sesuatu termasuk pikiran dan perasaan adalah hasil dari interaksi materi. Menurut pandangan ini, segala sesuatu di dunia ini termasuk pikiran dan kesadaran manusia pada dasarnya adalah hasil dari interaksi materi. Materialisme dunia ini terstruktur berdasarkan hukum-hukum fisika dan alam, dan kesadaran manusia hanyalah fenomena yang muncul dari proses biologis di otak. Dengan kata lain, materialisme menekankan bahwa segala sesuatu yang ada adalah materi atau yang sangat dijelaskan secara ilmiah. Nah, sedangkan idealisme sebaliknya, idealisme berpendapat bahwa yang sejati itu bukan materi, tapi ide atau pikiran. Dunia fisik itu dianggap cuma refleksi dari dunia ide atau roh yang lebih tinggi. Jadi, bagi para penganut idealisme, pikiran atau kesadaran lebih penting dari benda-benda fisik. Jelaskan alasan empiris menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empiris. Empiris menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera karena menurut pandangan ini, segala pengetahuan berasal dari pengalaman langsung yang diperoleh melalui panca indera. Menurut para empiris, kita hanya bisa tahu sesuatu jika kita bisa mengamati dan merasakannya dengan indera kita, seperti melihat, mendengar, atau meraba. Pengalaman ini dianggap sebagai dasar yang paling kuat dan objektif untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang dunia. Sedangkan akal menurut empirisme tidaklah menjadi sumber utama pengetahuan. Akal dianggap hanya berfungsi untuk mengelola informasi yang sudah diperoleh melalui indera, bukan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang belum terjangkau oleh pengalaman. Jadi, akal dianggap penting dalam menganalisis, dalam menyusun dan pengetahuan, tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengetahui hal-hal yang belum ada pengalaman langsungnya. Dengan kata lain, menurut empirisme, indera adalah pintu utama untuk mengetahui dunia, sedangkan akal hanya membantu untuk memahami dan menyusun informasi dari pengalaman yang sudah ada. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera terbatas. Indera kita nggak bisa menangkap segala hal, kayak kita nggak bisa lihat benda yang jauh banget atau dengar suara yang terlalu pelan.
Terkadang menipu indera bisa salah, kayak ilusi optik yang bikin kita lihat sesuatu yang nggak ada. Sedangkan kelemahan akal bisa terpengaruh. Kadang akal kita bisa salah karena terpengaruh pemikiran atau pengalaman pribadi. Jika kita bisa dianggap sesuatu yang salah itu benar. Terbatas pengetahuannya, akal cuma bisa berpengaruh dan berpikir dengan informasi yang sudah kita punya. Jadi kalau kita nggak tahu sesuatu, akal nggak bisa paham sepenuhnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai subjektif dan nilai objektif. Ada dua cara pandang tentang nilai, yaitu subjektif dan objektif. Nilai subjektif artinya nilai itu bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Apa yang dianggap penting atau baik oleh seseorang belum tentu sama dengan orang lain, karena dipengaruhi oleh pengalaman, perasaan, atau pandangan hidup masing-masing. Misalnya, satu orang suka banget sama musik tertentu, sementara orang lain gak begitu tertarik. Nah, itu penjelasan subjektif. Dan kedua, nilai objektif. Di sini nilai dianggap punya standar yang sama buat semua orang, gak peduli siapapun itu. Nilai ini dianggap benar atau baik buat semua orang, misalnya hukum moral yang umum diterima seperti jangan mencuri atau jangan membunuh. Jadi nilai subjektif itu tergantung pada pribadi, sedangkan nilai objektif itu berlaku buat semua orang tanpa terkecuali.